Kita mulai ya. Seperti tadi di akhir sesi yang pertama sudah kita simpulkan sama-sama bahwa perilaku berikutnya adalah toleransi. Nah, ini sudah dipelajari di semester 1 di surat Al-Kafirun. Ada yang masih ingat apa artinya toleransi? Angkat tangan. Tadi sudah sempat disebutkan sama Pak Vita ya. Sudah dijelaskan pengertiannya. Karena ya. Yang lain? Coba yang lain. Kalau tidak ada yang ke tangan, coba Bu Vita tunjuk saja ini ya. Ini mau Sarena. Nah, Sarena, silakan Sarena, nyalakan mic-nya. Apa yang dimaksud dengan toleransi, Sarena? Menunjukkan pilihan pendapat, pedagang kebiasaan kelakuan yang berbeda dengan pilihan sendiri. Oke, terima kasih. Yang lain? Naila mungkin? Naila? Silakan Naila. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Naila silakan. Naila, mic-nya dibuka. Toleransi adalah kepercayaan kelakuan dan terus. Ada yang mau jawab lagi? Satu kata? Saya Bu. Ya, Dava. Kata sifat yang menunjukkan tenggang rasa. Tenggang rasa, oke. Tanaya mungkin, silakan. Tanaya. Toleransi adalah sikap hati dan saling di antara kelompok yang berbeda. Oke. Semuanya betul jawabannya. Ya, oke. Semuanya betul jawabannya. Yang paling tepat adalah digabungkan ya. Kita simpulkan sama-sama bahwa toleransi itu sama dengan tenggang rasa. Yaitu sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Ya, sikap saling menghormati, saling menghargai. Ada sesuatu yang mungkin kita berbeda, kita menghormatinya, tidak mengganggunya. Seperti di cerita yang disampaikan oleh Arya tadi, itu perbedaan dalam hal beragama. Ya, yang namanya toleransi adalah semuanya ikut membantu, bukan ikut beribadah. Ya, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, mereka bekerja sama. Toleransinya mereka menghargai ketika yang Islam sedang merayakan sholat Idul Fitri, yang lainnya menjaga agar aman, tidak ada gangguan. Begitu juga sebaliknya ketika yang Kristen ini memperingati kebaktian Natal, ya, yang Muslim ikut menjaga. Itu yang sudah banyak terjadi di Indonesia ini, yang penuh dengan keberagaman agama dan suku, tapi sudah terlaksana toleransi sehingga hidup menjadi tentram. Yuk ditulis di bukunya. Pengertian dari toleransi. Ya. Ya, tulis. Sikap saling menghormati atau menghargai. Oke. Perilaku yang keempat, ini yang terakhir ya. Coba kita cermati cerita yang keempat, yaitu hidup rukun. Ada cerita tentang Rara dan Wati. Saya ingin yang membaca dari kelas 6A. Coba yang siap open mic siapa ini? 6A. Coba Safa. Baru bergabung di sesi 2. Silakan Safa. Cerita Rara dan Wati dibaca ya. Yang lainnya diperhatikan. Mic-nya dinyalakan. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling
mendukung, Rara yang membacakan teks bacaan, dan Wati yang menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksanakan dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun, semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan warga yang ronda malam, dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Terima kasih, Safa. Nah, itu tadi cerita yang sudah disampaikan Safa tentang lingkungan tempat tinggal Rara dan Wati. Perilaku terpuji apa yang bisa kita simpulkan dari cerita di atas? Yuk, angkat tangan. Yang belum. Arya ngantuk. Saling membantu sesama. Siapa itu angkat tangan? Angkat tangan. Tetangga. Siapa namanya? Devan. Oh, dibuka. Devan. Kameranya dibuka, Devan. Kameranya dibuka dulu. Oke, silakan. Apa, Devan? Saling menolong sesama tetangga. Oke, pintar. Saling menolong sesama tetangga. Yang lain? Arya angkat tangan, silakan. Hidup rukun bertetangga. Hidup rukun bertetangga. Siapa lagi? Angkat tangannya. Ayo. Siapa itu? Sebutkan namanya. Angkat tangan. Siapa? Yumna? Yumna? Apa, Yum? Ya, Yumna. Yumna nggak konsentrasi ya. Oke, yang lain satu lagi. Ini Tanaya kepingin ngomong ini. Ya, silakan Tanaya. Saya, Bu. Saya sampai itu tadi. Ya, Tanaya. Apa Tanaya? Apa? Perilaku Saling membantu. saling membantu. Perilaku hidup. Ya, betul sekali. Saling tolong menolong. Betul ya, sikap saling tolong menolong, saling membantu yang nanti akhirnya akan mewujudkan hidup rukun. Nah, ini ya, perilaku terpuji yang keempat adalah hidup rukun. Silakan ditulis di bukunya, hidup rukun yang keempat. Yang belum open kamera, Rizka, Devandra, Krisna, Raffi. Nah, Raffi dari tadi belum open kamera. Krisna. Ya. Tuh, jadi yang keempat adalah hidup rukun. Nah, anak-anak, jadi hidup rukun itu semuanya berangkat dari sifat-sifat yang tadi, perilaku-perilaku yang sudah kita pelajari ya. Kita harus toleransi, kita harus simpati, dengan sifat-sifat yang dikembangkan seperti itu, maka kehidupan di masyarakat itu akan menjadi rukun.
Kira-kira kalian senangnya hidup di lingkungan yang rukun apa tidak rukun? Lingkungan Yang rukun ya. Rukun. Kalau lingkungan tidak rukun tuh tukaran ya ambek tonggone. Nah ya, diluk-diluk celatu-celatuan ya. Itu berarti tidak rukun. Kalau rukun, guyup, ada yang punya gawe saling membantu, ada tetangga yang kesusahan, dibantu sama-sama, ada yang merasakan kebahagiaan, semuanya juga merasakan kebahagiaan. Itu hidup rukun. Mudah-mudahan di rumah kita, di lingkungan kalian semuanya tercipta kehidupan yang rukun. Ingat sekali lagi semuanya berangkat dari individunya. Kita, kalian. Kalian bersikaplah saling menghargai, simpati, dan perilaku terpuji yang lainnya sehingga hidup rukun di tetangga, di masyarakat bisa terwujud. Oke, sudah 4 perilaku terpuji yang kita pelajari. Coba kita refresh lagi. Open mic semuanya, open mic semuanya. Yang pertama perilaku apa? Berbaik sangka. Betul sekali. Yang kedua? Simpati. Betul. Yang ketiga? Bersikap toleran. Toleransi. Toleran. Yang keempat? Hidup rukun. Hidup rukun. Oke. Sekarang Bu Fitri akan memperlihatkan beberapa gambar dan juga video. Ya, Bu Fitri akan share screen. Diamati gambar per gambarnya ya. Coba sekarang Bu Fitri mau share screen dulu. Perhatikan ya. Nah. Jadi nanti di layar kalian bisa melihat video dulu ya. Kalian lihat video, kemudian nanti disimpulkan sama-sama. Video itu bercerita tentang apa? Sebentar ya, sabar dulu. Saya lihat filmnya di sebelah mana. Oke. Sebentar ya. Sambil menunggu filmnya ready, ada yang mau ditanyakan dari 4 perilaku terpuji tersebut? Paham, Bu. Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham semuanya. Sebentar ya. Nah. Oh. Siap-siap, Bu Fitri akan share screen. Simak ya video yang Bu Fitri share. Siap-siap disimpulkan apa cerita dari video tersebut. Sudah bisa melihat semuanya?
Selesai. Sambung ceritanya ya, anak-anak. Oke. Dari cerita tadi yang disampaikan di video, perilaku terpuji apa yang kalian lihat? Silakan angkat tangan. Yuk. Cerita tentang Nabila tadi, perilaku terpuji apa? Menghargai walaupun Yang berbeda agama. Tanaya saling menghargai yang berbeda agama. Siapa lagi? Ya, sebutkan namanya. Ayo. Arya? Arya? Babu. Beneran Apa Arya? beneran buat pikir. Oke. Yumna. Gak kedengeran videonya tadi, gak ada Oh, suaranya. nggak ada suara. Semuanya tidak ada yang dengar suaranya. Enggak ada suaranya, Bu. Semua tidak dengar. Enggak gitu. Enggak ada suaranya, Bu. Oh, lah kok enggak bilang kalau dengar suaranya? Yang dengar suaranya siapa? Ya, Bu. Tanaya dengar suaranya. Dengar apa enggak? Enggak, Bu. Videonya Loh, juga lah kok- putus-putus. Suaranya, Bu. Videonya enggak. Tadi harusnya disampaikan kalau tidak melihat videonya. Oke. Berarti kita share yang ini aja, gambar. Coba Bu Fitri mau ada yang share gambar dulu. Bentar ya. Harusnya tadi kalau tidak mendengar disampaikan di awal. Jadi jangan diam saja. Oke, sebentar ya. Oke. Coba perhatikan gambar yang ini. Share screen. Nah, ini. Sudah terlihat gambarnya? Lihat anak-anak? Tampak gambarnya apa enggak? Halo. Unstable connection. Sudah tampak gambarnya? Sudah, Bu. Ya, coba siapa yang bisa jawab? Itu contoh perilaku apa? Saling menghargai satu keluarga. Hidup rukun. Rukun sesama Oke. keluarga. Gambar selanjutnya. Nah, ini apa ini? Saling tolong-menolong. Hubungan dengan 4 Toleransi. kunci yang kita pelajari. Toleransi. Toleransi betul? Ibu, sikap simpati. Simpati. Nah, ketika ada temannya jatuh, merasakan sakit, kita tolong karena kita juga merasakan kesakitannya, perasaan kasihan. Nah, itu namanya simpati ya, bukan toleransi. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ayo, perilaku apa ini? Mana? Perilaku? Perilaku apa, Nak? Saling membantu. Ayo, dari 4 perilaku tadi loh.
Toleran kah? Simpati kah? Simpati, Bu. Simpati, betul sekali. Ini ada contoh perilaku simpati. Satu lagi. Oh, maaf. Satu lagi. Nah, ini. Gambar ini. Memberi pinjaman buku dengan senang hati. Perilaku apa Baik ini? sangka, Bu. Betul sekali. Kok bisa berbaik sangka, Tanaya? Baik sangka. Kenapa kok bisa mengatakan itu berbaik sangka, Tanaya? Sangka. Baik sangka. Iya. Tetap menjamkan, tapi bilang tetap jaga bukunya. Nah, ya, dipinjamkan pada temannya tanpa berpikiran buruk. Nanti kena tak seleno rusak ya opo. Nah, sehingga tidak mau minjamkan. Nah, ini namanya berbaik sangka. Tetap meminjamkan buku dengan pesan, saya pinjami buku saya ya, tapi tolong dijaga baik. Baik. Oke, luar biasa kelas 6. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, ya. Nah, anak-anak ya, perhatikan. Materi kita hari ini sudah selesai. Tugas kalian, perhatikan dengan baik. Setelah ini, semuanya open kamera. Jadi belum bisa melihat wajah anak-anak. Ya, open kamera semuanya. Nah, setelah ini kita kembali ke WA group ya. Yang tadi sudah kalian tulis 4 perilaku terpuji beserta pengertiannya. Kalian foto dan dikirim ke grup WA. Tugas pertama. Ya. Tugas yang kedua, tugas pertama ini saya beri waktu hari ini seperti biasa maksimal jam 23.59. Tugas yang kedua, yaitu Bu Fitri minta kalian bisa mencari di buku cerita, di perpustakaan, di taman belajar di tempat kalian, atau cari di internet, atau di perpustakaan pribadi kalian, cari cerita-cerita inspirasi tentang 4 perilaku terpuji tersebut. Boleh baik sangka, boleh simpati, boleh toleran, boleh hidup rukun. Ya. Setelah menemukan, kalian tulis yang rapi di HVS atau kertas buffalo. Buat sekreatif mungkin sehingga akan kelihatan cantik, bagus untuk dilihat. Nah, itu nanti saya beri waktu 1 minggu, Senin depan dikumpulkan dengan cara difoto, dikirim di grup WA. Paham tugasnya hari ini? Paham. Ya, ini Rafif, kemudian Rizka, Romi, Naila, Devandra, Raffi, Valen, Lutfi, dan Krisnya. Open kamera. Kalau sudah paham, sekali lagi kembali ke grup. Setelah tugas yang pertama yang tulisan kalian tadi silakan difoto ya, dikirim ke grup. Oh ya, saya tambahkan, maaf, tambahan. Selain 4 pengertian tadi, saya minta kalian sebutkan contohnya ya. Jadi baik sangka itu pengertiannya ini, contohnya ini. Simpati pengertiannya ini, contohnya ini ya. Yang tadi ditulis ditambah contoh, kemudian difoto, dikirim ke grup. Tugas pertama. Tugas yang kedua, untuk menumbuhkan sikap bernalar kritis dan kreatif, kalian mencari cerita inspiratif tentang 4 perilaku terpuji itu salah satunya. Kemudian kalian tulis yang rapi, kalian hias dengan indah, kemudian kalian foto, dipajang di kamar, atau di tempat yang bisa dilihat, kalian kirim ke grup WA. Itu tugas 1 minggu ke depan. Paham tuh? Oke. Karena nih, stabil ini internetnya timbul tenggelam. Ini ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita kembali ke WA group. Silakan dikerjakan untuk pembelajaran hari ini tugasnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekali lagi, jaga kesehatan ya. Terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, kurangi keluar dari rumah, jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak.
jauhi kerumunan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah kembali. Oke anak-anak, mari kita tutup sama-sama dengan berdoa. Ya, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Semua mic-nya dinyalakan. Ya. Doa kafaratul majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Fitri minta maaf. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Bu Fitri akhiri semuanya ya. Terima kasih anak-anak bisa melanjutkan aktivitas belajarnya.